untuk memberikan pelajaran pada kita, pada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Kamal Batun. Padanya dipersilakan dengan penuh hormat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Naqra hadiyatan wasilatan lana ila hadratil musannif bi hadzal kitab al-mawa'izul suriyah. Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Mas'uri usuli wa quriyali wa ahlihi ajma'in wa ila rawi jamil muqifin wal mufiqin wal muqimin wal amilin bi hadzal majlis salim al-fatayat khususan ruhi almarhum Ustazah Dr. Anda Maryamah binti Muhammad, Ustazah Maimunah binti Muhammad, Ustazah Siti Khadijah binti Muhammad, Bapak Bambang Irawan bin Ismail, usulihim Bu Ibu Sawiyah binti Haji Asmawi, Bapak Madali bin Matali, usulihim wa kurihim wa alihim ajmain. Anallah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yaskinhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yahudu alaina min barakati ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wal fatihata bil qabul wal usul ila jami'il ma'mul wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa wa ba'du. Para pengurus Majelis Talim Al-Fatayat, para guru-guru, Ustazah yang hadir, Ustazah Sumiati, Ustazah Asia, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majelis kita setiap Senin pagi, mudah-mudahan dengan berkah istiqomah kita mengaji, Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin yang ke-11 tentang apa, Bu? Sedekah, sedekah. Sekarang hadis yang ke-12, masih urusan membersihkan hati. Masih urusan membersihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi lana wa bikum fid dharain. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-haditsus tsani asyar an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an qawlihi ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza kana yaumul qiyamati yukta bisaririn min yakutatin, boleh min yakutati khamra'i, boleh khamra'i isrina milan fi isrina laysa fihi sadqun wala faslun mu'allikun biqudratillahi jabbar jalla jalaluhu fayajlisu alaihi Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu summa yukta bisaririn min yakutati safra'a ala sifatis sariril awwali fayajlisu alaihi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu summa yukta bisaririn min yakutati hadni khodro ya khodro ijo ala sifatil awwali fayajlisu alaihi Utsman ibn Affan
radhiyallahu taala anhu ila akhiri. Ini panjang hadis ini. Iya, yang kemarin 11 panjang juga udah habis. Panjang habis. Udah habis. Pedokobet. Sampai 40 menit kemarin ya. Nah ini ya kira-kira segitu dah. Iya, daripada. Al hadits tsani asyar, hadis yang ke-12 dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Ikrimah, suira Ibnu Abbas, pernah ditanya siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan bapaknya Al Abbas. An qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami menghilangkan apa-apa dari hati mereka daripada penyakit, dan kami menghilangkan segala penyakit dari hati mereka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjelaskan tentang maksud ayat ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami, kata Allah, akan menghilangkan dari hati mereka apa-apa yang ada daripada penyakit. La ilaha illallah. Penyakitku hati, ya Allah. Kadang-kadang kagak orang lain saya begitu masih Bu. Kadang-kadang orang kita belain, kita bantuin, begitu kita minta bantuin kagak, kita kesel banget. Nah, ini saya juga nih. Saya juga. Kalau yang baikin diri rame-rame bareng-bareng ya kita Bu ya. Minum kopi dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada orang kita bantuin, datang kita bantuin. Waktunya kita minta tolongin dikit, kagak ditolongin. Ada juga emang gitu hatinya. Wanasa. Kita hilangin bareng-bareng ya Bu ya. Ya, insya Allah. La yadkhulul jannata, Bu. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang sombong, mithqalu dzarrah, sebesar biji zarrah, kecil aja segini nih sombong. Biji sawi, gedean kali biji sawi, kecilan lagi. Ya. La yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk surga. al kibru, tu kibir. Padahal kibir itu perasaan dalam hati doang. Enggak ditimbulin ya. Ada Kata Imam Ghazali, siapa orang di Ihya Ulumuddin, siapa orang yang merasa masih ada orang yang lebih jelek dari dia, udah termasuk orang sombong. Kita merasa orang masih pinteran gua sama dia, orang sombong lah itu, kata Imam Ghazali. Masih cakupan gua sama dia. Nah, dah termasuk orang kibir. Nggak diomongin, ada sombong begitu, begitu aja nggak masuk surga. Hati. Apalagi mutakabbir, apalagi takabur, Bu. Apalagi takabur. Jadi yang pertama kibir, paling rendah. Itu dalam hati doang dia ngomongin. Dalam hati dia ngomong, pinteran gua sama dia, bisaan gua sama dia. Di RT gua bukan gitu, ada begitu. Ya Allah. Segitu udah disebut kibir. Kalau diomongin takabur. Kalau dia omongin, dia ucapin, dia ngomong, lu tahu apa lu anak kemarin sore gitu. Lu tahu apa lu? Udah lu ikutin nunggu aja nih. Takabur, di atasnya takabur, ujub sombong juga. Cuman kalau kibir di dalam hati, takabur dia omongin, kalau ujub orang balikin dia iyain. Dia ngomong begini nih. Nah, ini kibir dalam hati. Ini kalau kagak ada gue nih gitu ya, majlis taklim kagak jalan. Kibir tuh, sombong kibir dalam hati. Dia omongin sama Pok, ini lu asal tahu Pok,
Kalau kagak ada gua nih majlis taklim, kalau kagak ada gua maulid kagak jalan nih. Yang jalan kan gua. Sombong amat. Nah itu takabur. Di atasnya takabur ujub. Ada yang ngomong begini sama dia. Iya emang kalau kagak ada lu kagak jalan. Gua gitu. Iya, nah itu ujub. Ya Allah. Ntar di akhirat wa naza'na ma fi sudurihim min gilin. Makanya penghuni surga sebelum masuk surga dibersihin dulu hatinya dari penyakit. Bersihinnya dua, bisa dikasih air minum bersih, dikasih air minum. Bisa dibersihin di neraka. Alat tohara 3, alat bersuci itu 3. Yang pertama air. Kita mau mandi. Begitu mau mandi, kita junub, kita mimpi, kita head, mandi alat bersihnya, alat bersucinya air. Nawaitul ghusla, terusannya tergantung lah janabat, bakal hadasil akbar apa head, tergantung. Atau kalau kagak ada air pakai debu. Jadi alat bersuci pertama air, kedua debu. Nggak ada air, tayamum pakai debu. Man tayamum yang halus debunya, muka doang sama tangan, jangan pakai kekumur. Muka doang sama tangan. Atau yang ketiga api alat bebersih. Jadi kalau ada tanah nyampur sama kotoran hewan, pengen dijadiin batu bata, dibakar Bu. Jadi kalau dibakar suci udah tuh dia. Makanya batu bata itu kan dibakar kalau batu bata ya. Iya. Di gituan ya. Api. Genteng dibakar. Jadi walaupun isinya tanah nyampur sama kotoran, sama tai kebo, sama apaan segala macam, jadi suci dia. Jadi air, debu, tanah. Ntar di akhirat kita dibersihinnya 2. Kalau kagak pakai air, pakai api. Pakai air bagaimana? Pakai air dibersihin penyakit hatinya. Maka ketika Rasulullah ditanya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan pada hari ini di akhirat kata Allah kami bersihkan hati-hati mereka dari kotoran, dari penyakit hati. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka menjelaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, ntar di hari kiamat kata baginda Nabi didatengin sarir itu ranjang tempat tidur. Maka nanti di hari kiamat didatangkan sebuah ranjang, yang ranjang ini terbuat dari yakut hamro, dari batu permata yang warnanya merah. Yakut itu safir, rubi. Batu rubi yang warnanya merah. Gedenya isrina milan fi isrin, 20 mil kali 20 mil. Wah, lu kita 1 mil 1,5 kilo ya? Ya, 1 mil berapa ya? 1,5 kilo ya? Ya, segitu dah. Tuh kasur kalau kira-kira 20 kali 20 mil gede banget tuh. Ranjang. Warnanya merah. Nggak ada sambungannya, nggak ada retakannya. Itu utuh, itu batu, ya, itu sarir, itu ranjang. Maka kemudian datangnya itu ranjang dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Fayajlisu alaihi Abu Bakar, ditempatin di itu ranjang siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq di yaumil qiyamah udah dapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih ranjang warna merah. Kemudian ada lagi ranjang yang sama, cuma warnanya sofro kuning. Buat siapa? Buat Umar Ibn Khattab. Kemudian didatengin lagi sama, warnanya hijau. Buat siapa?
Utsman ibni Affan. Terus didatengin lagi, sama gedenya segitu, ranjang, cuman warnanya putih. Buat siapa? Buat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda, karramallahu wajhah. Ali ibni Abi Thalib. Kemudian ketika keempatnya udah pada duduk di ranjangnya masing-masing, maka Allah subhanahu wa ta'ala summa ya'murullah ta'ala al-asirratu, permadani. Allah datangkan permadani, antatiro, yang itu permadani menyebabkan bisa terbang bihim, membawa terbang mereka berempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, fil hawa, di udara. Fasorat bihimul asirratu ila tahti zilli arsillahi ta'ala, maka itu permadani terbang di udara sampai di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ti alaihim himah, kemudian didatangkan kemah, didatangkan aub-auban, didatangkan tempat yang untuk menutupi. Kemah lah kita nyebutnya, himah itu. Minad darit tayyibi lau jama'at ahlus samawati wal ardi sab'i, andai kata berkumpul, dikumpulin semua penduduk langit dan bumi, kemudian itu penduduk langit dan bumi ditempatin di dalam itu kemah, maka cuma nyempil di pinggiran, saking gedenya tuh kemah. Maka kemudian setelah itu berkumpul mereka di pinggiran semuanya, di dalam kemahnya Abu Bakar. Summa yudfa ilaihim arba'u ka'satin, nah tuh ka'sun li Abi Bakrin, maka didatangkan 4 cangkir air, satu buat Abu Bakar, wa ka'sun li Umar buat Umar, wa ka'sun li Utsman buat Utsman, wa ka'sun li Ali untuk Ali ridwanullahu ta'ala alaihim ajmain. Maka ketika kemudian mereka punya gelas dari air, punya air di dalam gelas, di dalam itu, maka mereka kasih minum yang lain. Dan ketika dikasih minum kita dari minumannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka fayaskunan nas fadzalika qauluhu ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, maka ketika kita minum itu air, hilang penyakit hati. Siapa ya? Orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kagak beriman, dibersihinnya bukan pakai air, dilemparin ke neraka. Terusan hadisnya di bawah dibersihin. Kita mudah-mudahan pakai air aja deh ya, ada yang diminum gitu. Kita kalau kotor kan disiram, yang enak pakai air gitu. Muka kita kotor, cuci muka, tangan kotor, cuci muka kotor semua, mandi. Habis dari pasar bau kagak enak, kaki kita kupiak pakai air. Yang enak pakai air emang udah. Mudah-mudahan kita dapat minum dari Abu Bakar atau dari Umar atau dari Utsman, dari Sayyidina Ali. Kenapa? Sebab penyakit hati lebih bahaya dari penyakit fisik, jasad. Penyakit hati panjang ceritanya. Ada perempuan namanya Hindun, nyasa ya Hindun ya. Ada perempuan namanya Hindun binti Utbah. Siapa Hindun binti Utbah? Orang kafir Quraisy yang memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hindun binti Utbah, bapaknya si Utbah. Ketika perang Badar, tewas bapaknya. Ya namanya perang, adepan 1 lawan 1. Sama siapa? Sayyidina Hamzah. Mati bapaknya. Begitu mati dendam Hindun. Pokoknya kagak boleh kagak, Hamzah harus mati di tangan saya. Tuh Hindun perempuan, kalau udah dendam, perempuan kapan aja ingat, cerita udah lama banget ingat. Sebelum nikah dia masih ingat aja, baru nikah dia masih ingat. Kata
katanya mau beliin anu, udah lupa. Iya, padahal ngomong lagi bercanda kali itu ya. Tuh, dia ingetin tuh, maka dia bikin sayembara. Apa sayembaranya? Siapa orang yang bisa bunuh Hamzah, saya kasih hadiah sebanyak-banyak harta yang saya punya, kata itu. Maka datang perang Uhud. Itu ada budak namanya Wahsy. Dia suruh tombak. Pokoknya ente jangan urusin siapa-siapa, urusin Hamzah aja. Tombak aja Hamzah, matiin Hamzah. Tuh. Udah saking dendamnya tuh, Bu. Dari Badar ke Uhud kan lama tuh ya. Begitu perang Uhud, Wahsy diingetin, pokoknya Hamzah aja. Kena ditombak. Begitu kena ditombak, kagak berhenti sampai di situ. Sayyidina Hamzah megap-megap, dibelah dadanya. Dibelah, Bu. Orang kalau udah dendam begitu tuh. Dicabut hatinya, dicabut, dikeluarin, Bu. Kayak kita korban ya, kalau korban emang sunnah, kayak kita kerjain, bersihin. Ini perempuan Hindun namanya. Cuk, diambil hatinya, dikunyah. Dikunyah tapi diludahin, dibuang. Dikunyah tuh, kalau bahasa kita, gua makan lu, gua gedek banget gitu dia. Hindun. Siapa yang dibunuh? Sayyidina Hamzah. Ya Allah, Sayyidai waladi Ammai hilfadilaini ala nas. Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Abbas. Ammai hilfadilaini. Dua paman. Salah satunya Hamzah al-Fadilain, yang memiliki keutamaan ala nas, atas manusia. Sayyidina Hamzah. Ya Allah, dendam begitu amat orangnya. Dibunuh. Tapi bedanya bagaimana? Nah, itu perempuan punya sedemikian banyak dosa, punya sedemikian banyak masalah, punya dendam. Kemudian dia bunuh Sayyidina Hamzah, dia makan hatinya. Begitu Fathu Makkah, dia masuk Islam. Rasulullah hijrah, balik lagi hijrah ke Madinah. Begitu Madinah ada penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Sampai Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Begitu menaklukkan Mekah, salah satunya yang masuk Islam Hindun binti Utbah. Dia ngomong, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkau sebagai utusannya, maafin kesalahan saya. Nabi kagak pakai ngomong yang lain, naam, iya saya maafin dulu. Tuh, udah kagak punya penyakit hati ya. Kalau kita dulu kita kadang begitu. Gua sih mau maafin, utang lu bayar dulu gitu. Kamu mau maafin. Ya Allah, ya, belajar bareng deh ini, Bu. Saya juga kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang bagaimana ya? Ada orang minta tolong, kita tolongin. Minta tolong lagi, kita tolongin. Begitu minta tolong lagi, kita tolongin. Satu hari kita minta tolong, dia kagak mau. Iya, begitu dia datang, begitu tuh kita tuh. Gue segan banget, gitu sih. Ada ya. Iya. Ya tapi nggak boleh. Iya. Kadang-kadang kesel-kesel jalan juga saya. Iya benar, Bu. Mas ada pahalanya itu. Ya Allah, hati. Astagfirullahaladzim. Iya, al-qalbu, hati. Dimana sumiyal qalbu kolban? Kenapa hati dinamain hati? Li'anna kasroti taqallubihi. Kolbun itu takollub, karena bolak-balik. Muqallib, yang membolak-balik. Hati itu kadang naik, kadang turun, senang, sedih. Apa mau, nggak mau. Ya, tapi ya nggak boleh ya. Jangan sampai kita nanti bersihin hati kita ya pakai api, Bu. Ya. Dimaafin tuh sama Nabi. Ya udah saya maafin, begitu aja tuh. Coba ya Rasulullah, kalau ya ini cerita emang sedih ini banget ya. Nembak hati kita. Kadang-kadang ya
Maka ketika dikasih minum oleh mereka Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka hilanglah penyakit di dalam hati. Yang penyakitnya kagak hilang dilemparin ke neraka. Yang ketika itu mereka masuk ke dalam neraka, kemudian ketika di neraka ditanya, ada yang gak hilang dari umatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi begitu masuk neraka, kita malu. Ditanya sama malaikat Zabaniyah, ente siapa? Saya Kamal Fatoni gitu misalnya. Ente umatnya siapa? Gak berani kita ngaku sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Ente siapa? Saya Kamal Fatoni. Ente umatnya siapa? Diem aja, kita gak berani ngaku. Udah jangan ditanya dah. Tuh menal kakak dia masuk. Sampai dibersihin nama neraka, sampai dibersihin nama api, bersih baru diangkat. Tergantung bersihin bu. Bu, baju baru kita kucek-kucek aja begitu, angkat, jemur, bersih. Baju kita pakai seharian, kucek-kucek, gosok, pakein sabun dikit, kalau kucek-kucek pakai rinso, kenain air, angkat, cuci, bersih. Baju kena lipstick, kucek, pakai sikat, sikatin dikit yang ada lipsticknya. Baju bocah habis main bola disolokan hujan-hujan direndam dulu, direndam pakai rinso ya bu ya. Habis direndam pakai rinso diangkat, habis diangkat sikatin, habis disikatin liatin dulu begini nih, nggak ada, taruh lagi, rendam lagi. Di neraka begitu, yang enteng hatinya. Ya kotorannya dikit ini mah, asal dia bulat begitu, ujung doang begitu tuh, diangkat doang gitu. Yang kotorannya banyak, diangkat, kucuk-kucuk. Siksaan paling ringan di neraka apa bu? Bu, saya kasih tahu nih siksaan paling ringan di neraka bu. Siksaan paling ringan di neraka, yuk ta'ala hadin anaklah. Seseorang itu dikasih sendal. Sendal, nggak dijelasin. Siksaan paling ringan di neraka, seseorang itu dikasih sendal buat dia pakai. Begitu dia pakai sendal itu, badannya nggak apa-apa, otaknya mendidih. Iya, jadi itu badannya jadi penghantar, badannya nggak ngapa-ngapain, otaknya mendidih. Pura-pura. Itu paling ringan. Paling ringan. Jajalin bu, ntar kalau air mendidih lah. Ya mampu di pancinya aja. Kecil pelakunya sakit banget ya. Ya Allah, ini pagi-pagi nakutin nenek-nenek nih jadi neraka. Ya Allah. Cucu ya. Jadi pasal Harus ibadah. Ya Allah. Siksaan paling ringan bu, orang dikasih sendal, dipakai, badannya kagak ngapa-ngapain, otaknya mendidih. Malaikat. Ringan sama Allah. Bu. bayarnya kasih. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Begitu mendidih, Bu. Otak kan paling pusat ya. Iya. Kita puyeng dikit aja berasa. Masuk. Itu bukan yang mendidih tuh. Puyeng dikit kan otak kita masih bener. Cuman ada sarafnya banyak, sarafnya kena dikit tuh. Apa namanya merah dikit. Puyeng udah kagak enak banget. Apalagi kalau puyeng 7 keliling. Apalagi puyeng 7 keliling kagak punya duit, udah dong. Nambah lagi. Ya Allah ya. Pala lagi puyeng gini, ya Allah. Apa aja ya. Padahal pala doang bu, badan emang kagak ngapa badan. Cuman kalau palanya yang kena kan badan semua muat. Sono bola salah mata, iya badan lemas, mata rabun, pikiran kagak tenang, Kantong kering. kantong itu siksaan paling ringan. Ya Allah, siksaan.
La ilaha illallah. Ntar kalau udah ada yang bersih, nah gitu. Udah dikasih minum lah yang itu masuk neraka. Begitu masuk neraka maka dibersihin. Begitu udah ada yang bersih, diangkat. Tuh. Taruh sana. Udah nih udah bersih nih, masukin surga. Dicari lagi, dibersihin lagi, dikucok lagi, pakai api. Udah ada yang bersih lagi, diangkat lagi, masukin surga. Udah ada yang bersih, yang udah kotor banget, dia pakai sikat, benar kan gitu? Gebok di neraka. Ngerti digebuk. Digebok, ngerti ya Bu ya? Diangkat. Nah, sampai terakhir yang udah bergerak. Ya Allah. Sampai terakhir yang udah bergerak hatinya. Tuh, terakhir nih. Begitu terakhir masih ada di dalam neraka siapa? Yang hatinya udah bergerak. Bergerak sama apa? Sama kotoran saking banyaknya. Kotoran atuh selapis sehari debu nempel. Hari kedua tambah tebel, hari ketiga tambah tebel. Rumah kita tinggalin Bu setahun 2 tahun. Iya. Kita balik debunya tebel. Apalagi kena air dikit, kena lagi debu. Kayak hati gitu tuh. Kalau kita nggak banyak-banyak istighfar, ya ada kadang-kadang kita ada dosa, ada kesalahan hati, ada iri, ada dengki, ada hasut, ada sombong, ada kurang. Nah, tapi banyakin istighfar. Jadi begitu udah ada kotoran, istighfar, hapus lagi. Kotoran, istighfar, hapus lagi. Jadi yang kagak sampai bergerak. Iya. Yang lain udah pada diangkat nih, surga. Tinggal yang bergerak hatinya. Yang udah karatan. Begitu yang udah karatan dibersihin, diapain aja pakai api, kagak bisa bersih. Ya. Tapi dia umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika udah saking lamanya mereka dibersihin di dalam api neraka, kagak bersih-bersih hatinya, saking udah bergeraknya itu hati, malaikatnya ngadu sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat nih Bu, Rasulullah, syafaatul ummah. Jadi ada syafaatul uzma, ada syafaatul ummah. Kalau syafaatul uzma pasti dapat kagak mungkin kagak. Adanya kapan? Adanya di mahsyar, pasti dapat. Syafaatul uzma, syafaatul ummah, mudah-mudahan kita dapat. Itu begitu dilaporin, ini kagak kuat-kuat, kagak bersih-bersih juga ini bagaimana ceritanya ini orang. Hatinya udah bergerak banget. Pokoknya udah susah banget dibersihin. Maka dia laporan itu malaikat Zabaniyah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini umatnya masih ada yang ketinggalan nih di neraka, bagaimana ceritanya? Tuh, laporin. Nabi kaget Bu, di surga udah lama banget. Kaget Bu. Ya kita kagak bedanya kita kalau seminggu ngaji kita lihat mukanya, 2 minggu ngaji. Iya. Minggu besok dia libur, minggu depannya ada lagi. Agak kaget kita. Tapi kalau ada orang yang datang, dia datang nih hari, kagak datang 2 tahun lagi baru datang. Begitu 2 tahun lagi, iya kan kita kaget ya. Dan dia ngaji lagi gitu. Nah Rasulullah gitu Bu, kaget. Orang udah pada ke surga semua. Emang ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagak lupa sama umatnya. Siapa yang pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke bibir neraka. Diketok-ketok tuh bibir neraka. Dia bilang, malaikat keluarin. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Itu umat saya tuh keluarin udah keluarin. Diketok-ketok neraka Bu, mau bilang Nabi. Keluarin umat saya akan memberikan hak syafaat saya. Keluarin. Kata malaikat, belum nggak bisa ya Rasulullah, nggak ada protapnya, belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian datang hatif itu suara. Maka datang hatif, wahai malaikat turuti, wahai malaikat ikuti apa yang diperintah oleh Muhammad SAW. Baru keluar tuh, keluarnya bawa kerang. Ya Allah, uman begini Bu, nih uman nih Bu,
maafin saya dah, maafin saya. Baju kita putih, sebersih-bersih, kalau dia kena warna hijau atau warna kuning berkerak, sebersih-bersihnya tuh baju jadi kuning ya. Atau dia kena ketumpahan kopi, ketumpahan minyak, kuning ya. Sebersih-bersihnya Masih ada. Iya, masih kerak. bekas. Masih ada. Oh, kerak. Siapa orang yang dibersihin di neraka sebersih-bersihnya kerak. Masuk surga kelihatan lu masih ada keraknya. Ya mampir lu ya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita bersihnya pakai air ya Bu ya, dikasih minum. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahum ya Allah. Artinya apa Bu? Nah, pelajarannya dari sini apa? Pelajarannya dari sini, maka kemudian kita yang punya hati batinut taqwa bersihin di dunia. Bagaimana cara bersihinnya? Kalau urusannya sama Allah istighfar, kalau urusannya manusia minta maaf. Kepada Orang yang bersangkutan, bukan bersangkutan, maksudnya orang yang terkait orang sama dia tuh. Jadi bagaimana caranya supaya kita kagak bawa kotoran hati, kagak bawa gilut, penyakit hati? Iya, kalau sama Allah, ya Allah, Allah Al-Majid. Bu, Allah bukan At-Tawwab doang Bu, Al-Majid. Apa yang Al-Majid? Belum diminta udah dikasih. Al-Majid. Siapa Allah? Salah satu sifat Allah, innahu hamidum majid. Apa Al-Majid? Ente belum minta, saya udah kasih. Mana buktinya kita belum minta, udah dikasih? Bayi di dalam kandungan memang pernah doa minta makan? Agak dikasih makan. Bayi kecil nyusu, emang dia doa sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki? Nggak pernah, nggak minta dia, tapi udah dikasih makan, udah dikasih susu. Kita tua begini emang pernah Bu minta oksigen Bu? Ya Allah bagi oksigen apa? Nggak pernah kita doa minta oksigen. Ya, belum pernah kita, entar kalau ngerasain nyesek baru minta. Majid belum minta udah dikasih sama Allah, nikmat sama Allah. Contohnya itu bayi dalam kandungan, bayi disusuin, dia belum pernah doa, belum pernah minta, udah dikasih. Nah, bagaimana caranya? Bersihin sekarang dah nih, dikit-dikit. Yarin dah, nggak apa-apa dah. Kadang-kadang emang kita manusia, mahalul hoto wanisyan. Kadang-kadang kita ngelihat orang abasa watawal gitu ya. Kadang-kadang ya tuh orang bibirnya merah, gitu. Ya tuh orang bajunya merah, kerudungannya kuning gitu. Ya tuh orang apa namanya? Iya, bibirannya menor banget. Tapi buru-buru istighfar. Pegang lihat orang kok maafin dia. boleh jangan Ya Allah. Banyak yang pikiran jelek. iya dari undang dosa gitu. Iya. Bu yang biasa-biasa aja dah makanya ya. Iya. Jadi jangan kecut banget Loh, gitu. wah, iya. Mungkin boleh. Karena saudara ya. Gitu. Oh, jadi kan aku bilang Mang ada kamu. Wallahu a'lam. Iya. Jadi, Ya Allah, Bu, mudah-mudahan hilang penyakit kita lahir batin ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur, sehatin badan. Mudah-mudahan kita Allah kasih taufik hidayah. Kalau ada penyakit dalam hati kita, mudah-mudahan kita mampu bersihin dikit-dikit sebelum dibersihin nama api neraka ya Allah. Mudah-mudahan kita menghadap Allah tanpa penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaji apaan hari ini? Ngaji nakutin dan Ya Allah, yang begini Bu, hadisnya Bu. Maafin lahir batin ya Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi Sayyidina Rasulillah ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa qina wa la tuqinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa bina wa do'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya aliman bima yakun ikina sarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina sarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alimas sirri wan najwa wa ya sabi'a kulli shaqwa ikfina sarral anfusi wal hawa wa la taj'alna ma'al lil balwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakama an'amta alaina fazid wa kama zidta alaina fabarik wa kama barakta alaina fala tasud. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun karimul la yuhalu sama'u tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astabi min kulli da'in wa nuru dalilun bi qalbi 'inda jali wa hayrati faya rabbi matirni bisirri qulubi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqallati wa ya rabbi ya fatah iftah qulubana wa fahim bi qalbi uluma syariati wa salli wa sallim ya ilahi limunzili adada urufin bil Qur'ani wa surati. Allahul kafi rabbunal kafi qasanal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina kitab. Amin amin ya rabbal ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala nazo asrafna. Batu